Halo, 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 guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya membagi ilmu ya, pemikiran. Dari kemarin tuh saya ikut komsel ya, komunitas doa-doa gitu, dan saya ada pendeta yang mengatakan kalau Stephen Hawking itu sangatlah pintar, tapi dia teis, dia tidak percaya oleh Tuhan. Nah, di sini saya ingin membahas apakah ada orang-orang pintar, nih maksudnya orang-orang yang sangat pintar, itu tidak percaya Tuhan. Jawaban saya gampang aja ya, tidak mungkin. Tidak mungkin ada satupun di dunia ini yang tidak mempercayai Tuhan. Orang pintar ya maksudnya ya, kecuali dia orang bodoh. Tapi kalau orang pintar pasti dia tahu. Kenapa? Karena dia mendapatkan berkat kepintarannya dari Tuhan. Nah, mungkin dalam istilahnya tuh, dalam kesehariannya ada sesuatu yang dikecewakan oleh dia. Ada rasa kecewa dia kepada Tuhan, tapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada dirinya. Seperti itu. Jadi tidak ada orang satupun pintar ini yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka ada sesuatu yang dikecewakan dalam dirinya, istilahnya yang tidak diberikan oleh Tuhan ya. Tapi misalnya seperti yang saya lihat ini, Stephen William King ini, dia tuh menderita ASL, menderita penyakit saraf ya. Hawking adalah anggota kehormatan Royal Society of FRS, anggota seumur hidup Political Academy of Science. Dia itu sangat pintar, tapi dia menderita penyakit saraf motorik atau penyakit Lou-Gehrig's. Nah, di sini mungkin dia merasa kenapa Tuhan memberikan penyakit yang sebegitu menderitanya. Jadi dia merasa Tuhan itu tidak ada. Nah itu. Tapi merasa ya, tapi dia tetap mengakui Tuhan itu ada. Karena apa? Karena ada di sini tadi ada juga ceritanya bahwa dia tuh mengakui ada Tuhan gitu. Jadi mungkin disitulah yang letak kesalahan kita ngelihatnya omongan-omongan dia, tapi kita tidak melihat hatinya seperti itu. Soalnya orang-orang pintar pasti mengerti kemana jiwa-jiwa kita pergi, kemana kita meninggal. Dan sampai saat ini jiwa itu tidak bisa ditemukan, jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Apakah ada? Yaitu orang pintar itu sudah tahu gitu loh. Jadi nggak ada satupun yang, kalau dia sudah pintar, nggak ada satupun orang pintar itu di dunia ini tidak mengenal Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mengenal agama, karena beda ya, mengenal agama sama Tuhan itu berbeda, sangat jauh berbeda lah. Nah, misalnya di tahun doktoral, tahun pertama Hawking sebagai mahasiswa doktoral diterpa kesulitan. Ia awalnya kecewa karena dibimbing oleh Dennis Williams Kent, salah satu pendiri kosmologi modern. Nah, ini mungkin ada kecewaan dia dari sana sini. Dia berdoa bahwa ia akan meninggal 2 tahun lagi, terbukti tidak benar. Nah, itulah berikut dorong seksama ia melanjutkan penelitiannya. Jadi dia berdoa dan mungkin doanya tidak dikabulkan atau apa, tapi dia masih mempunyai keunggulan dia dengan cara mengumumkan bukti bahwa apabila alam semesta mematuhi teori relativitas umum dan pas dengan semua model kosmologi fisik Alexander Friedman, alam semesta pasti berawal dari singularitas. Nah, seperti ini ya. Terus tahun 70 Hawking juga memaparkan hukum kedua mekanika lubang hitam.
Dan di sini Hawking kecewa juga karena Jacob Bekenstein, mahasiswa bimbingan John Wheeler, benar-benar menerapkan konsep termodinamika dan ternyata terbukti benar. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada satupun manusia yang pintar itu tidak percaya adanya Tuhan. Justru semakin pintar dia seharusnya percaya kepada Tuhan, keberadaan Tuhan. Tetapi mungkin dia merasa dikecewakan ya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang merasa dirinya kurang. Nah, kayak di sini kan dia Stephen Hawking itu beberapa kali berdoa dan terkena penyakit. Jadi seperti itu. Kalau dia pintar, dia tahu kalau orang mati bakalan kemana, begitu kan? Orang mati mempunyai jiwa, mempunyai jasmani, fisik, tua, muda, dari lahir kita tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, dan tua menjadi mati. Lalu mati kita menghilang kemana? Nah, itu yang patut dipertanyakan. Dan sampai saat ini ilmu pengetahuan itu tidak diberikan sama Tuhan, belum diberikan ya, kemana jiwa-jiwa kita pergi. Nah itu, jadi semakin pintar orang, pasti semakin pintar juga dia mengerti bahwa ilmu pengetahuan itu diberikan oleh Tuhan. Kita tuh seperti robot, atau robot-robotan. Nah, kita membuat robot, dan seperti itu juga Allah membuat diri kita. Kita semakin pintar membuat robot, dan begitu juga Allah itu semakin pintar dengan menciptakan kita, lebih kayak gitu, seperti itu. Dengan memberikan pengetahuan, tentunya kalau kita nih manusia nih sebagai citra Tuhan bisa membuat robot kan. Nah seperti itu juga Tuhan membuat citra kita. Nah pertanyaannya, apakah mungkin robot itu berpikir di atas Tuhan? Kan nggak mungkin. Nah seperti itulah manusia tuh, yang misalnya berkembang dari yang tadinya membuat robot bisa cuman berjalan, menjadi membuat robot yang bisa menggunakan tangan, lalu bisa berlari, setelah lalu berlari bisa dancing dan berdansa, setelah berdansa bisa melakukan hal-hal seperti manusia. Nah, itu yang diciptakan dalam film ya, tapi belum bisa sih sampai sekarang. Nah, bisa jadi nanti dengan kuasa Tuhan ya, mau menciptakan robot yang bisa menjadi manusia. Nah seperti itu ya. Karena mungkin Hawking merasa bahwa ia terkenal karena disabilitasnya yang dialami juga ya. Disabilitasnya kan karena dia cacat gitu kan. Maaf nih, kurang kurang apa sih? Kuranglah fisiknya seperti itu. Jadi mungkin dia ada rasa kecewa juga seperti itu kan. Rasa kecewa juga kepada yang Maha Penciptanya seperti itu. Jadi, dan mungkin kita lihat juga salah satu terobosan dia menegaskan dan bertaruh bahwa boson Higgs tidak akan pernah ditemukan. Nah seperti itu ya. Nah itu ilmu-ilmu dia itu udah pasti diberikan dari Tuhan, bukan sejogjanya dia belajar, tapi ada konsep yang diberikan Tuhan kepada dia, dan dia juga mengerti. Sebenarnya dia mengerti kayak gitu. Dan ada beberapa kata-kata yang menunjukkan bahwa dia masih percaya pada Tuhan, yaitu kita memiliki satu kehidupan ini untuk mengapresiasi rancangan besar alam semesta. Nah, untuk itu saya sangat bersyukur. Itulah penyimpulan Hawking ya, bahwa pertama dari buku terakhirnya itu. Nah, jadi sebenarnya dia itu hanya mengungkapkan rasa egonya dia, rasa egoisnya dia, rasa kesombongannya dia.
tapi sebenarnya di dalam hatinya dia percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu nggak mungkin. Tidak ada satu manusia yang pintar yang tidak mengakui adanya Tuhan. Semuanya dari Albert Einstein, eh, Stephen Hawking, terus siapa lagi? Pokoknya banyak lah, semuanya lah. Kalaupun dia tidak mengakui Tuhan, berarti dia bodoh. Istilahnya tidak mempunyai otak, tetapi mungkin mereka dikecewakan karena ada doanya. Ada beberapa doanya ya, ingat beberapa doanya yang tidak dikabulkan gitu. Jadi ada flashback, ada istilah rasa kekecewaan misalnya kayak Stephen Hawking, mungkin dia merasa kenapa dirinya cacat seperti itu, jadi dia kecewa, tapi dia tetap percaya dan bersyukur gitu. Dan saya yakinlah kalau misalnya orang pintar pasti tahu kalau misalnya bisa membuktikan sampai mana batasan manusia seperti itu. Jadi itulah implementasinya, kecuali agama ya, karena agama itu menurut saya sih dalam perkembangannya itu dari budaya dan di istilahnya tuh dipengaruhi oleh manusia kayak gitu. Jadi agama ini berbeda dengan agama ini untuk menyembah Tuhan, untuk agar lebih dekat dengan Tuhan kayak gitu. Jadi ada pembuktian gitu, karena agama tidak melahirkan manusia, tetapi Tuhanlah yang melahirkan manusia. Dan itu kesimpulan saya ya. Jadi semakin pintar dia, maka dia akan seharusnya semakin pintar dia, berarti dia akan semakin dekat dia dengan Tuhan dan semakin tahu bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan. Semua pemikiran kita, semua ilmu pengetahuan kita, semua kemampuan kita, semua keahlian kita cuma dibatasi. Sekarang ini masih dibatasi sama Tuhan. Istilahnya lu menciptakan robot dan masih dibatasi gitu loh. Dan robot itu, kalau ada film sih dari Amerika Serikat yang bisa berkembang. Nah, berkembang ini berdasarkan pelatihan dari robot itu sendiri. Nah, seperti kita juga ada pelatihan dan kita bisa pintar nih karena diberkati sama Tuhan, tapi masih dibatasi gitu loh, masih dibatasi misalnya dengan kemampuan berbeda-beda ya. Misalnya kemampuan bela diri, kalau misalnya si A dengan kemampuan bela diri, B dengan kemampuan kimia. Nah, itu untuk apa? Untuk memperindah suasana kehidupan di bumi. Dan kita masih diberi warna-warni. Jadi tidak tidak satu kehidupan, misalnya tidak monoton. Itu tidak monoton. Jadi kita bisa hidup dalam satu siklus warna-warni, ada manis, ada pahit, ada asin, ada asam. See you next time. Jangan lupa untuk di-subscribe, bahwa Tuhan akan selalu memberkati orang pintar, dan orang pintar pun akan selalu mengetahui keberadaan Tuhan. Dalam kutip, hanya saja kekecewaan. Terima kasih. See you next time.